sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir siang hari ini. Mari siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kami nikmati sampai hari ini. Tidak pernah berhenti kasih-Mu mengalir Tuhan. Sebagaimana mentari bersinar di pagi hari, demikian kasih-Mu dalam hidup kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah keadaan situasi di luar sana yang menakutkan, tapi Tuhan berkata kepada kami, jangan takut. Engkau memegang tangan kami, memberi kami kekuatan, memberikan kami ketenangan, memberikan kami kedamaian. Dan hari ini di hadirat-Mu kami datang dengan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Kami mau bersyukur di hadirat-Mu hari ini Tuhan. Dan kami mau menikmati kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Mentari bersinar, tak selamanya. Sekalipun bumi berubah, namun kasih-Mu tetap selamanya. Oh, tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan, lagi sekali katakan tak selamanya.
Gereja Karmel perkatakan dengan iman hari ini, namun kasih-Mu kekal selamanya. Ya, oh janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi akan kasih-Mu. Tiada batasnya, Takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu. Selalu ada, selamanya, selamanya ku cinta. hadirat-Mu. Tempat kediaman-Mu Kami rindu nikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Selamanya ada kasih-Mu yang mengalir. Kasih-Mu tiada batasnya, Oh, takkan pernah kau ku ingkari kasih-Mu. Selalu ada Kau mengasihi kami apa adanya. Kasih-Mu yang menebus hidup kami, kasih-Mu yang membebaskan kami, kasih-Mu yang memulihkan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu indah, kasih-Mu nyata, sempurna bagi kami. Mari alami kasih Tuhan, bersyukur untuk kasih-Nya. Amin. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya. Kami mau nikmati kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari alami kasih-Nya. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami ada siang hari ini. Ini semua karena kasih-Mu. Amin. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan, yang Kau berikan kepada kami Tuhan sampai saat siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk membalas akan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa.
kami datang di tempat ini. Motivasi kami Tuhan datang di tempat ini Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau. Lewat kami memuji Engkau, lewat kami menyembah Engkau siang hari ini. Bapa, sepakat kami berdoa buat ibadah kami siang hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau, biarlah mereka semua tinggal di dalam urapan-Mu Tuhan. Urapan Allah, otoritas Allah Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Supaya ketika kami memuji Engkau, ketika kami menyembah Engkau, Engkau duduk dan bertakhta di atas puji-pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika ada hadirat Allah, ketika ada roh Allah di tempat ini, ada mujizat Tuhan yang luar biasa yang kami nikmati siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, kuasai tempat ini, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, untuk kami memuliakan akan nama-Mu. Kami buka ibadah kami siang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita karena kita ada di rumah Tuhan, katakan haleluya. Yang menikmati kasih setia Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya bagi kita, katakan amin. Yang mengalami bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi kita, katakan haleluya. Sebab sungguh nyata kasih-Nya sampai hari ini bagi kita. Mari keluarga Karmel bertepuk tangan memuji Tuhan. Ya, sambil bangkit berdiri di hadirat-Nya, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Ya, sama-sama nyatakan. Seindahnya pelangi, oh secerahnya mentari, dan Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Mari nyatakan, walau badai menghadang, sekalipun bumi bergoncang dan bumi pun bergoncang, oh, Kau setia menjaga, oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yang mengalami kebaikan Tuhan katakan amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Haleluya. Ya, keluarga Karmel katakan, walau badai menghadang, walau badai menghadang, sekalipun bumi bergoncang dan bumi pun, kita punya Tuhan yang baik dan setia. Namun Kau yang setia menjaga, nyatakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yang mengalami kasih Tuhan angkat tanganmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang. Terima kasih untuk kasih-Mu yang menjaga, memelihara kami. Engkau mengasihi kami apa adanya Tuhan. Oh, di sepanjang senap hatiku. Ya, tepuk tangan di atas kepalamu dan alami kasih Tuhan. Sungguh nyata. Terima kasih untuk mengasihi kami. Oh, sungguh nyata, sungguh nyata.
sungguh nyata. Kasih-Mu sepanjang hidup, Katakan senam hatiku, senam hatiku hanyalah untukmu. Kasihnya seperti sungai, kasihnya. Biar hari ini keluarga Karmel mengalami seperti sungai di hatiku. Kasihnya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Yo sambil lambaikan tanganmu dan nikmati. Kasihnya seperti sungai. Oh, kasihnya di hatiku. Kasihnya, kasihnya. Amin. Mengalir, mengalir. Oh, keluarga Karmel tadi alami. Kasihnya seperti sungai. Haleluya. Seperti sungai di hatiku. Katakan mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir. Kasihnya seperti sungai. seperti sungai. Yuk keluarga Karmel, mari nikmati. Kasihnya seperti sungai. Mungkin hari ini ada yang kekurangan kasih. Alami kasih Tuhan di tempat ini. Katakan mengalir, mengalir di waktu hujan, tidak terbatas. Oh, kasihnya, ya, kasih Yesus, kasihnya, amin. Kasih Yesus, kasih Tuhan seperti sungai. Mari alami kasih itu mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai. Oh, kasihnya seperti sungai di hatiku. Yeah. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Biar kami terus mengalami kasih-Mu hari ini Tuhan. Oh, kasih yang menerima kami apa adanya. Kasih yang mengasihi kami. Bahkan kasih yang rela mati untuk kami yang berdosa, kami yang banyak salah. Tapi Engkau mau mati bagi kami karena Engkau mengasihi kami. Dan kami berdoa hari ini biar kasih itu mengalir dalam setiap hati kami. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Pegang tanganku. Yang butuh kasih Tuhan yang sambil angkat tangan nyatakan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku dalam kasih-Mu.
Mari buka hatimu hari ini. Alami kasih Tuhan yang indah. Sambil bangkit berdiri di hadiratnya, nyatakan kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Pegang tangan kami Tuhan sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. biarkan kasih-Mu mengalir di setiap hati kami. Kasih yang mau mengampuni, kasih yang suka memberi, kasih yang rela berkorban. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa. Yang mau mengalami kasih Tuhan lebih lagi, mari angkat dua tanganmu. Kasih Yesus mengalir dalam, tidak pernah kering, seperti sungai yang tak selalu basahi hati kami dengan kasih-Mu. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu. Keluarga Karmel, mari alami kasih Yesus mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan. Glory buat Yesus. Dalam kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, Bapa, dalam nama Yesus, di tengah-tengah dunia yang ketidak aman, ketidaknyaman, karena berbagai macam pergumulan yang kami hadapi, tapi dalam kasih-Mu membuat kami tenang, membuat kami aman. Karena itu Bapa, biar setiap hari kami mau hidup dalam kasih-Mu, biar setiap hari kasih dari sorga mengalir memenuhi hati kami, keluarga kami, pelayanan kami. Biar dasar pelayanan kami selalu pada kasih Kristus, kasih yang rela berkorban, kasih yang melepaskan haknya, kasih yang mau berkorban mati buat kami sekalian. Biar kasih-Mu ada dalam keluarga Karmel, biar kasih-Mu memenuhi setiap hati keluarga Karmel, dan biar kami tetap hidup dalam kasih-Mu
Terima kasih buat hadirat-Mu. Begitu nyata kehadiran-Mu di sini. Karena kami telah membangun kursi, takhta, pujian yang terbaik. Dan Tuhan bertakhta di atas pujian kami. Dan siap untuk memberkati kami. Yang sakit kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Amen. Yang lemah, yang datang dengan pergumulan, kami tahu hari ini adalah hari jawaban, pertolongan buat kami sekalian. Karena itu urapi kami, urapi firman-Mu, urapi dan berkati hamba-Mu. Bungkus tutup terus kami dengan kuasa darah Yesus. Dari setiap virus-virus corona, kami tolak, patahkan, hancurkan, gagalkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami buka hati untuk terima firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan Amin. amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Tetap jaga jarak, jangan ada yang buka masker kecuali yang di depan sini. Mazmur 103. Kita akan lihat Mazmur 103 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Dalam ibadah pertama tema pujiannya adalah Tuhan baik. Ibadah raya kedua dengan tema memuji Tuhan. Dan ibadah raya ketiga ini lagu-lagu yang kita nyanyikan dengan tema kasih daripada Tuhan. Nah, kita akan lihat tentang kasih Tuhan hari ini di dalam Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Haleluya. Saya baca dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan berapa kebaikan di sini. Dan janganlah lupakan ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 5 kita baca sama-sama, 2, 3, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudahmu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, Mazmur 103 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Kita tahu bersama-sama Daud ini adalah seorang yang suka memuji Tuhan. Memang Mazmur ditulis oleh beberapa hamba Tuhan. Selain Daud, ada Musa, ada Nathan, ada Bani Korah, dan beberapa hamba Tuhan yang lain. Tetapi sebagian besar Mazmur itu ditulis oleh Daud. Dan kalau kita membaca kitab Mazmur, kita akan melihat di sana bahwa Daud menulis tentang puji-pujian kepada Tuhan. Karena memang Daud ini adalah seorang yang suka memuji Tuhan. Bisa bilang amin? Nah, salah satu yang membuat hati Tuhan tertarik kepada Daud, dari sekian banyak, salah satu yang membuat hati Tuhan tertarik kepada Daud, sehingga Daud yang tidak diperhitungkan, Daud yang tidak dihitung sama sekali, karena ketika Samuel datang ke Bethlehem mau mengurapi seorang yang akan menggantikan Saul sebagai raja, Daud tetap dibiarkan di ladang, di padang, di penggembalaan domba, ya. Karena itu Daud tidak diperhitungkan. Tapi tiba-tiba, saudara-saudara, orang-orang harus menunggu Daud. Karena Samuel berkata, kalau kamu tidak undang Daud sama-sama di sini, kita tidak akan mulaikan acara ini. Daud dipanggil, kemudian Daud diurapi. Dan saudara-saudara, kita tahu bersama Daud itu dari padang penggembalaan. Daud itu dari gembala domba. Daud itu dari penjaga ternak. Kandang maksud saya. Ini kandang lama sekali muncul. Memang orang kalau fasih bicara-bicara sampai apa kata itu. Jadi Daud itu dari kandang domba, Tuhan promosi dia, ada di istana menjadi raja, bahkan raja terbesar buat bangsa Israel. Karena salah satu yang menarik hati Tuhan memilih Daud adalah Daud seorang yang suka memuji Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Di ladang, di padang,
menjaga ternak, Daud memuji Tuhan dengan kecapinya. Ketika Daud berperang, dia juga ada di istana, disuruh memuji Tuhan karena Saul sebagai raja diganggu oleh kuasa kegelapan. Daud hadir di sana sebagai seorang pemuji Tuhan. Ketika Daud juga ada di medan pertempuran, Daud memuji Tuhan. Ketika Daud sudah resmi masuk di istana, memimpin bangsa Israel, Daud juga tetap memuji Tuhan. Karena sekali saya katakan tadi, Daud adalah seorang yang suka memuji Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan biar keluarga Karmel adalah keluarga Karmel yang suka memuji Tuhan. Nanti kita akan lihat kenapa kita harus memuji Tuhan, ya. Saya ulangi lagi, coba ayat yang pertama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Jadi Daud selalu mengajak dirinya, jiwanya untuk memuji Tuhan. Artinya kalau sekarang mungkin dalam ibadah-ibadah WL suka mengajak, saudara-saudara mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan jiwa, memuji Tuhan dengan roh, ya. Karena Daud sudah mengalami bagaimana Tuhan memberkati Daud, Tuhan memulihkan Daud, Tuhan menyembuhkan Daud, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja karena suka memuji Tuhan. Nah, yang pertama yang harus kita tahu, salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita yaitu memuji Tuhan. Tuhan kita hebat, yang percaya katakan amin. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita berkuasa. Bukan hanya berkuasa, Tuhan kita maha kuasa. Dia ciptakan alam semesta ini. Dia ciptakan saudara dan saya dari tidak ada menjadi ada. Dia ciptakan alam semesta. Bayangkan siapa yang bisa ciptakan langit? Siapa yang bisa ciptakan lautan? Siapa yang bisa ciptakan gunung-gunung? Ada orang berkata, memang gunung-gunung ini katanya dari tahun ke tahun dia seperti berevolusi. Ya, ada meledak, ada karena ini terbentuk gunung-gunung. Tetapi saya mau kasih tahu, Alkitab berkata yang membentuk gunung-gunung itu Tuhan. Tidak ada yang jadi secara kebetulan. Yang menciptakan Tuhan, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa, dia hebat, dia dahsyat, dia perkasa, dia dapat melakukan segala perkara. Hanya satu perkara yang Tuhan tidak bisa lakukan, memuji dirinya sendiri. Bisa bilang amin? Karena itu Tuhan ciptakan kita. Tuhan kasih kita, dari mimbar ini saya pernah katakan, Tuhan kasih kita hak istimewa, hak privilege. Tuhan kasih kita hak privilege, hak istimewa untuk memuji Tuhan. Yang Tuhan tidak bisa lakukan, yang Tuhan tidak bisa buat, yang Tuhan tidak bisa kerjakan, kita bisa kerjakan. Memuji-muji Tuhan. Bisa bilang amin? Karena itu saya mau kasih tahu saudara-saudara, di sorga tidak ada pengkhotbah. Di sorga hanya ada memuji-muji Tuhan. Karena itu nanti kalau ada gembala, ada pengkhotbah hebat tidak tahu memuji Tuhan, nanti di sorga dia jadi kaku. Karena tidak ada pengkhotbah di sorga. Yang ada di sorga cuma orang angkat tangan, mari sembah Tuhan. Ketika Yesus bertakhta, di atas takhtanya orang membuang mahkotanya, kemudian berkata, Yesus yang layak disembah, Yesus yang layak ditinggikan, Yesus yang layak. Dan itu akan terjadi di sorga. Karena itu sebelum kita di sorga kerjanya cuma memuji menyembah Tuhan, kita harus perbiasakan di dunia, kita harus memuji Tuhan. Yang setuju sama saya, sama-sama katakan amin. Karena yang kedua, ada kuasa, ada mujizat di dalam memuji Tuhan. Ada satu hamba Tuhan yang mengurus satu keluarga muda yang mau cerai. Pendeta bilang begini, yang satu balas begini. Adu mulut situ di situ, ini yang salah, ini yang salah, ini yang salah, sampai pendeta stres. Tidak ada, maksudnya tidak ada yang mau mengalah. Itu pendeta hanya mengangkat tangan, kemudian dia memuji Tuhan. Dia berkata, kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari sorgawi, tapi dengan sungguh-sungguh.
kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Pendeta itu lanjutkan, mengalir kasih dari, kemudian itu pendeta dengar, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir. Suami istri ini sudah menangis dua-dua. Mengalir, memenuhi hidupku. Itu pendeta pegang tangan dari wanita, tangan kiri pegang tangan dari pria, kemudian dikasih jabat tangan. Pendeta tetap nyanyi sambil pegang tangan, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Akhirnya suami istri ini berpelukan, didoakan oleh hamba Tuhan ini, dan mereka kembali dengan tenang, damai, berdamai, bahkan sampai hari ini jadi berkat di dalam gereja. Hanya karena pujian kepada Tuhan. Ada kuasa di dalam pujian. Saya bersama keluarga pernah mengurus, ada satu anak muda yang dendamnya sama orang tua. Luar biasa. Dia bilang, "Papi, aduh, terlalu berat yang papa saya lakukan. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, papa menampar pipi mama saya, maki-maki, padahal dia gembala, dia sering khotbah. Khotbahnya memberkati. Saya dendam sama papa saya marah sama papa saya. Sudah habis akal saya memberikan nasihat firman Tuhan. Cuma nyanyi pujian ini, ya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir. Saya yakin saudara perlu kasih ini juga hari ini, bukan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir. Ada kuasa dalam pujian, ada mujizat dalam puji-pujian. Mengalir, memenuhi hidupku. Akhirnya dia guling-guling. Kemudian saya bimbing dia, lepaskan pengampunan kepada ayahmu, lepaskan pengampunan. Berat sekali dia ngomong, Tuhan, aku mengampuni papa saya, aku mengampuni papa saya. Sesudah doa, saya kasih handphone, telepon papa kamu. Saudara-saudara, memang berat. Di telepon saya dengar dia bilang, "Papa, saya mengampuni papa. Saya juga minta supaya papa ampuni saya. Papa berdoa buat saya sekarang ini. Terjadi pemulihan." Belum berdoa, baru memuji Tuhan. Ada kuasa dalam pujian. Jangan anggap remeh puji-pujian. Jangan bilang, oh sama istri, sama anak-anak, "Nak, ini kok belum, masih ada waktu, masih puji-pujian di gereja. Nanti kita sampai kalau sudah mau doa firman Tuhan." Saya mau kasih tahu, jangan anggap remeh pujian. Ada kuasa di dalam pujian, ada mujizat dalam pujian. Satu hari di dalam sejarah bangsa Israel berperang melawan Yeriko. Yeriko itu adalah salah satu kota tertua di dunia. Ya, Yeriko itu adalah salah satu kota yang terkenal di seluruh dunia karena tembok perlindungan kota itu begitu kokoh. Mereka buat tembok di pagar tembok tinggi untuk kota Yeriko. Dan Alkitab tulis itu bisa ada 2 sampai 3 kereta
yang bisa jalan di atas tembok itu. Artinya lebar, tebal sekali. Jadi sulit untuk musuh bisa masuk di kota itu, mengalahkan bangsa itu. Mau masuk saja sudah sulit, ya, apalagi bisa kalahkan kota itu. Tapi Israel, Tuhan hanya bilang, kamu keliling 1 hari 1 kali. Nanti hari ke-6 ya. Hari ke-7 atau hari ke-6? Hari ke-7 6 kali ya. Kamu keliling, dan nanti hari terakhir, keliling terakhir, kamu bersorak-sorak, memuji-muji Tuhan, bunyikan semua nafiri, trompet, bunyikan semuanya. Ketika bangsa Israel mulai memuji-muji Tuhan, tembok yang begitu terkenal bagi bangsa Yeriko itu roboh. Dengan mereka saling berantem, akhirnya Israel mengalami kemenangan. Saya mau kasih tahu, ada kuasa di dalam puji-pujian. Saudara masih ingat cerita Paulus dan Silas di penjara karena Injil, dimasukkan ke penjara paling dalam. Artinya tidak mungkin mereka bisa selamat, tidak mungkin mereka bisa lari. Paling dalam, dipasung kakinya, tangannya diikat. Tapi Alkitab berkata, tengah malam, lagi sunyi, lagi sepi, Paulus dan Silas naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Ketika pujian sampai di sorga, sampai di tahta Tuhan, Tuhan perintahkan malaikat-malaikat, turun kamu ke kota Filipi, lebih khusus lagi ke penjara. Ketika mereka ada di penjara, tiba-tiba gempa terjadi. Itu gempa tidak dirasakan oleh sekota Filipi, tidak. Hanya di sekitar penjara itu gempa terjadi, kemudian pintu-pintu yang digembok, dikunci dengan ketat, terbuka semuanya. Para tahanan keluar semuanya. Kepala penjara hunuskan pedangnya, mau bunuh diri. Karena dia takut ini tahanan ini akan lari semuanya. Paulus berkata, jangan lakukan itu. Kami tidak akan lari, kami ada di sini, kami selamat semuanya. Alkitab berkata, Paulus menginjili kepala penjara, dan hari itu kepala penjara bersama keluarganya terima Yesus, memberikan diri dibaptis di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam pujian. Saya sudah cerita dalam ibadah raya pertama, kedua ini cerita baru. Saya punya teman gembala di GPDI Pusat Air Madidi. Gerejanya besar, jemaatnya banyak. Kemudian satu hari dia cerita sama saya, dia bilang, Om, saya pernah ada pengalaman. Pengalaman apa? Mendoakan orang sakit. Jadi pastori waktu mereka ada di Sorong, orang tuanya gembala di situ, dia baru tamat sekolah Alkitab. Pastori itu dekat dengan rumah sakit. Nah, ada satu gembala masuk rumah sakit, sakit panas, demam tinggi. Kemudian diminta datang oleh keluarga, minta gembala mendoakan dia di rumah sakit. Karena gembala lagi terima tamu, hamba Tuhan juga, gembala tugaskan anaknya, ini pendeta Calvin yang di Air Madidi sekarang. Jadi dia pergi ke rumah sakit sebelum, ya namanya masih semangat-semangat kan, baru tamat sekolah Alkitab. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi satu pujian. Apa itu? Haleluya, Tuhan Maha. Dia ndak goyang-goyang begini tangannya, paling begini. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kita mulai dari awal. King Kong badannya besar. Aduh, itu gembala yang sakit marah besar. Dia cabut infusnya. Kemudian ini pengerja baru tamat sekolah ini ketakutan. Jadi dia lari tinggalkan rumah sakit ke pastori. Jadi mereka berdua saling kejar-kejaran. Ini pendeta yang sakit, tinggalkan tempat tidurnya, kejar ini pendeta Calvin, pendeta muda ini, pengerja muda, kejar di rumah saya sampai di pastori. Sampai di pastori ini Calvin, papanya tanya, kenapa kamu? Kenapa dia? Kebetulan pendeta Neles namanya ya. Pendeta Neles sekarang juga dia gembala di Minut. Kenapa ini Om Neles ada dusu pak kita? Kiapa ngoni? Itu pendeta yang sakit cerita, dia bilang, Papi, mereka panggil orang tua rohani mereka, Papi,
Dia bermain akang pak kita, papi. Kita ada sakit, dia bermain akang pak kita, papi. Bagaimana? Masa dia mau berdoa pak kita? Dia menyanyi dulu tuh. King Kong badannya kita marah papi, kita dusu pak dia. Sekarang anak bagaimana? Oh iya Kang, so baik kita. Bayangkan, sebab kudusu, sebab keringat dia. Dia sembuh karena emosi mungkin. Tapi saya mau kasih tahu, biar pujiannya King Kong yang tidak cocok, ada kuasa dalam puji-pujian. Di Tondano, jadi sesudah saya, ya pengerja sesudah angkatan saya ya. Jadi mereka di atas saya, sesudah mereka jadi gembala, baru saya jadi masuk Tondano, praktek di Tondano, keluarga pendeta Awilanto. Ya, mereka cerita, pernah dulu ada pengerja yang baru disuruh berdoa buat orang sakit. Dia pergi berdoa, mereka berdua. Orang sakit tidak di rumah sakit, di rumah. Ini bapak ini panas keras juga ya. Jadi berdoa biasa. Namanya masih semangat ampal 5 dari sekolah Alkitab tuh. Sebelum kita berdoa, kita memuji Tuhan. Bulirnya, bulirnya, bulirnya sungguh heran. Itu temannya tidak nyanyi, lagi tahan ketawa. Itu bapak itu dia sudah tutup seluruh badannya dengan selimut. Karena sudah malu, dia ketawa, sudah ketawa-ketawa. Ini yang nyanyi ini dia pikir, oh kiapanya ada respon. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Bulirnya, bulirnya. Kemudian berdoa. Sesudah berdoa, amin. Itu bapak buka selimutnya, basah. Dia minta tukar bajunya karena sudah basah. Sudah sembuh. Bayangkan, salah menyanyi, salah memuji Tuhan saja bisa sembuh. Apalagi kalau tidak salah. Ada kuasa dalam puji-pujian. Jangan anggap remeh pujian. Yang setuju katakan amin. Karena itu kalau memuji Tuhan seperti Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi harus menyembah Tuhan dengan jiwa, menyembah Tuhan dengan roh. Angkat tangan bukan cuma asal angkat tangan dengan iman. Jadi kalau lagunya dia sungguh baik, jangan dia sungguh bagaya sedikit pak Tuhan kuat tuh. Dia masa artis boleh gitu kita buat Tuhan asal-asal. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Bisa bilang amin? Karena ada kuasa di dalam puji-pujian. Nah, sekarang kita mau masuk pada intinya. Saya ulangi lagi dari ayat yang pertama dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ayat 2. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Puji Tuhan sambil jangan lupa kebaikan Tuhan. Di sini dipakai kata berapa kebaikannya? Berapa kebaikan Tuhan? Segala kebaikan Tuhan. Saya tidak akan urai satu persatu tentang kebaikan. Terlalu banyak kebaikan Tuhan. Saya cuma kasih buktinya saja ya. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih ibadah, kita masih hidup. Ini bukti karena kebaikan Tuhan. Ada banyak kebaikan. Jangan lupa, saya bilang tadi, kita bisa lupa Alkitab kita. Saya mungkin kalau tidak salah sudah 3 kali lupa Alkitab ini. Saya melayani di beberapa tempat, sudah sampai di rumah, apa yang kurang ya? Apa yang, Alkitab saya. Karena Alkitab ini sangat berharga, ya. Alkitab ini sudah seperti ada mata gitu ya. Saya sudah tahu, kata ini ada di sini, ada di Fatsal ini, seperti itu. Jadi saya telepon gembalanya. Oh iya om, ada, sudah ada ya. Jadi nanti kamu bawa ke pastori ya. Kita bisa lupa Alkitab kita kalau ibadah. Kita bisa lupa handphone kita. Kita bisa lupa barang berharga. Mungkin ya ada surat berharga. Aduh, ketika dicari, ditanya, mana ini? Aduh, di mana ya? Di mana ya? Di mana ya? Kita bisa lupa. Tapi saya mau kasih tahu, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Anak muda, saya mau kasih tahu, rencana Tuhan indah buat kalian. Saya yakin
dari generasi kalian yang kebaktian di sini, ada yang akan jadi pemimpin-pemimpin hebat. Ada yang akan jadi orang-orang yang diberkati. Ada yang akan jadi orang-orang yang sukses di sini. Tapi ingat, kalau kalian sudah jadi bupati, wali kota, anggota dewan, kalian sudah diberkati oleh Tuhan, jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada keluarga Karbal, kalian besok lusa akan diberkati Tuhan luar biasa. Sampai kalian akan terheran-heran. Aduh, ini sudah dapat lagi. Aduh, puji Tuhan. Terheran-heran. Tapi jangan lupa kebaikan Tuhan. Ya, banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan waktu dia bukan waktu sulit sebenarnya. Bukan waktu sukar, tapi waktu dia ada di zona nyaman. Banyak pendeta lupa kebaikan Tuhan karena sudah ada di zona nyaman. Tapi saya mau kasih tahu hari ini, Tuhan berkati kita, jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Haleluya. Sebut sama dirimu sendiri, jangan lupa kebaikan Tuhan. 2, 3. Dengan iman katakan 2, 3. Hei Roni, aku akan pakai engkau, aku akan berkati engkau. Tapi ingat Roni, jangan lupa kebaikan Tuhan. Sekali lagi saya mau ucapkan ini dengan iman. Tuhan akan berkati kita, masa depanmu luar biasa. Tapi jangan lupa kebaikan Tuhan. Nah, kita akan bahas secara spesifik ya, kebaikan Tuhan di ayat ini saja. Saya katakan tadi terlalu banyak kebaikan Tuhan, tapi kita akan bahas di sini tentang kebaikan Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Ayat yang ke-3. Yang pertama, kebaikan Tuhan yang pertama, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Bisa bilang amin? Di dunia ini tidak ada satu orang yang berkuasa mengampuni dosa. Saudara bisa keliling dunia, saudara bisa cari orang-orang sakti, orang-orang suci, orang-orang hebat. Tidak ada orang yang bisa ampuni dosa. Kenapa? Karena semua darah orang manusia itu sudah tercemar oleh dosa. Di zaman perjanjian lama biasanya pengampunan dosa itu lewat korban binatang. Kalau bangsa Israel berbuat dosa, ada imam yang masuk ke ruang Maha Kudus, persembahkan korban di sana. Ya, ada binatang yang dikorbankan di sana. Kemudian darahnya dipercikan. Itu artinya dosa bangsa Israel dihapuskan, disucikan. Tetapi saudara-saudara, di zaman perjanjian baru bukan darah binatang yang dipakai untuk sucikan dosa kita, tapi saya mau kasih tahu darah Yesus. Darah Yesus, darah yang harus datang dari sorga. Karena darah-darah manusia, termasuk darah orang sakti, darah orang hebat, darah orang suci katanya di dunia ini, sampai ada istilah-istilah, ada macam-macam istilah ya. Tapi semua darah yang ada di dunia ini sudah tercemar karena dosa. Harus ada darah yang suci, yang kudus, darah yang tidak ada celah, cacat, celah, noda. Itu darah harus dibawa dari sorga. Dan darah itu ada di dalam tubuh Yesus. Dan saudara tahu, ketika darah itu dikeluarkan dari tubuh Yesus, itu lewat pengorbanan, lewat dia dicambuk, dia disiksa, dianiaya, lewat dipakai mahkota duri, lewat tangan kakinya dipaku, lambungnya ditusuk. Darah itu keluar lewat penderitaan, lewat siksaan. Tapi saya mau kasih tahu, darah itulah yang mengampuni dosa kita. Karena itu kemana-mana saya suka berkata, mujizat yang paling besar yang Tuhan kerjakan bukan lumpuh berjalan, bukan buta melihat, bukan timpang jalan lurus, bukan orang mati bangkit, tapi mujizat yang paling besar. Ketika kita dengar ada suara yang berkata, anakku, dosamu sudah diampuni. Anakku, dosamu sudah diampuni. Berapa kesalahan di sini? Berapa kesalahan di sini? Kalau saya jadi Tuhan, ini manusia so abis ini. Duh, kita so bikin baik, kasih berkat, dia nyada ibadah, toki pada kepala. Dung. Jadi patung.
datang di peloloan. Tak suka kasih rumah apa dia, tak suka kasih perahu apa dia, perahu. Tak suka kasih usaha, tak suka berkati di kebun, malas kebaktian. Dung. Jadi apa? Kalau saya, ada satu teman, dulunya dia sama-sama saya, tiba-tiba, kenapa dia sopi di grup lain, so komentar-komentar lain. Berapa hari yang lalu dia telepon saya, Om, kita mau minta maaf ini, Om mau terima Pak kita mau bawa balik Pak Om. Kenapa ngana? Om, kita terus terang, kita ini boleh lupa Om pe ketulusan. Dapat lihat tulus kita kan begini. Ada orang bilang begini, kasihan itu Om Roni, dia masih baru, jadi masih polos dia. Makanya Mami karena masih polos, jangan terkontaminasi. Kalau Tuhan mau angkat, pasti Tuhan angkat. Toh? Kalau belum waktunya, jemaat di sini juga rela gitu toh. Bukan berarti nyanda jadi Om, so nyanda jadi bikin malu. Ini boleh gembala di sini. Nggak ada tuh. Jemaat sini menerima apa adanya, bukan tuh? Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang baik. Nanti sesudah ibadah ketiga saya ada pelayanan di Kakas. Ada satu gembala meninggal 40 hari yang lalu. Jadi ini ucapan syukur. Makanya kalau khotbah begini kita ini boleh terpancing kuat. Kalau jemaat so senang-senang, tata tawa, khotbah pasti panjang gitu ya. Jadi saya minta tolong saudara-saudara, kalau so agak panjang, tidak apa-apa, baku kehe aja sedikit. Nanti kalau saudara baku kehe, itu tanda-tanda corona ini. Oke, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Saya tanya, pengampunan penting tidak? Pengampunan penting tidak? Sangat penting. Kita bisa kaya, kita bisa popularitas, orang bisa kenal kita, kita bisa jadi orang hebat, kita bisa jadi orang terkenal. Tapi selama dosa kita tidak diampuni, meninggal neraka, meninggal neraka, meninggal neraka. Meskipun hidup kita sederhana di dunia, tapi kalau dosa kita diampuni, kita bisa berani berkata sama Tuhan, Bapakku yang di sorga. Bisa bilang amin? Kenapa kita bisa ibadah? Kenapa kita bisa angkat tangan? Kenapa Yesus Tuhan kita bisa sebut Bapak? Sampai agama lain bingung. Ada yang lain dari yang lain untuk Kristen. Ya? Kalau di agama lain, saudara-saudara kita menyebut Tuhan mereka Om. Maaf ya, ini bukan menyinggung gitu ya. Baru ada juga yang kalau berdoa pakai pengeras suara. Bukan jauh ini. Tapi heran, di Kristen mereka kalau berdoa, Bapak kami yang di surga. Kenapa kita bisa memanggil Tuhan Bapak kita? Padahal dia raja, dia agung, dia mulia, dia apa lagi? Tidak boleh sebut namanya dengan sembarangan. Tapi kita bisa panggil Bapak kami yang di sorga. Karena kita sudah terima pengampunan dari Yesus. Bisa bilang amin? Saya mau kasih tahu, kita tidak bisa bayar dengan uang untuk pengampunan ini. Kita tidak bisa bayar dengan harta, jabatan, pangkat, kedudukan kita untuk terima pengampunan dari Tuhan. Karena pengampunan hanya oleh darah Yesus. 1 Petrus 1 ayat 18, 19, coba kita baca itu sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 18, 19, ini penting sekali. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang murah. Melainkan dengan darah yang murah. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus
yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Pengampunan kita terima bukan dengan uang yang banyak, tapi dengan darah. Ini kebaikan yang kita tidak bisa lupakan. Dia mengampuni dosa kita dengan darahnya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Kemudian yang kedua, kita lihat yang kedua, kembali ke Mazmur 103 tadi. Ayat yang ketiga, ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Terus baca sama-sama, 2, 3. Berapa penyakit? Berapa penyakit? Siapa yang sembuhkan? Siapa yang sembuhkan? Saudara mau keliling rumah sakit, dokter selalu berkata begini, Bapak, Ibu, kami hanya mengobati, yang menyembuhkan Dia yang di atas. Kalau orang Kristen suka pakai yang menyembuhkan Yesus. Kalau agama lain bilang, kami hanya mengobati Bapak Ibu, tapi yang menyembuhkan adalah yang di atas. Yang menyembuhkan Tuhan. Segala penyakit, termasuk virus corona. Bisa bilang amin? Mungkin nanti 5 tahun, 10 tahun depan ada penyakit baru lagi namanya. Bukan COVID lagi 19. Tapi sudah virus yang lain lagi atau penyakit yang lain lagi. Ya, kita tidak tahu. Tapi dengar baik-baik. Ayat ini berlaku untuk selama-lamanya. Selama kita ada di dunia ini, ayat ini tetap berlaku buat kita. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya. Yang percaya, yang yakin, sama-sama katakan amin. Saudara yang sakit, yang ada di rumah-rumah, yang bergabung dalam ibadah lewat live streaming, dengar baik-baik. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Anda yang ada di rumah bisa sebut nama-nama penyakitmu, tapi Tuhan sudah sembuhkan segala nama penyakit kita. Karena itu jangan lupakan Tuhan. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga, ayat yang keempat. Haleluya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Kalau bicara kubur itu bicara tentang tidak ada harapan lagi, ya. Tidak ada pengharapan di dalam kubur. Semua potensi segala macam itu sudah terkubur di dalam kubur. Tidak ada harapan sama sekali. Tidak ada masa depan lagi, sudah mati di dalam kubur. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Yesus tebus kita dari hidup yang sia-sia, dari hidup yang tidak ada harapan sama sekali. Orang bilang, ya nanti tunggu ini baru kamu bisa jadi ini. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu tidak ada harapan sama sekali. Tidak mungkin jadi pemimpin, tidak mungkin jadi ini, tidak mungkin jadi guru, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Yesus tebus kita dari hidup yang tidak ada arti. Kemudian di sini dikasih penghargaan kepada kita. Ada mahkota. Bisa bilang amin? Ada promosi dari Tuhan. Dari hidup yang tidak ada artinya, dari hidup yang tidak ada harapan sama sekali, Tuhan angkat kita. Dia kasih penghargaan sama kita. Dia kasih mahkota sama kita. Mahkotanya tidak tanggung-tanggung. Kasih setia dan rahmat. Tuhan baik bukan? Tuhan tebus hidup kita. Coba kalau kita mau mau lihat masa lalu kita, ya mungkin kita pernah celaka, pernah jatuh, pernah segala macam. Tapi Tuhan masih hidup sampai hari ini. Saya mau kasih tahu, Dia telah tebus hidup kita dari kehidupan yang tidak ada harapan sama sekali, menjadi hidup yang penuh harapan. Dan Dia kasih kita penghargaan. Penghargaan mahkota di sini bicara tentang promosi demi promosi. Ada penghargaan satu kepada penghargaan yang lain. Ada medali satu kepada medali yang lain. Ada piala satu kepada piala yang lain. Dia promosikan kita sehingga kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, ayat yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudahmu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kebaikan Tuhan yang keempat adalah
Tuhan memberikan kepuasan kepada kita. Saudara bisa keliling dunia, cari apa yang bisa puaskan hidupmu. Saudara tidak akan ketemu. Dulu ada yang namanya hippies, ya, pencari kepuasan dari bule-bule, dari kalau sekarang apa itu, keliling dunia, ya. Kenapa ada orang-orang yang bikin sesuatu yang berbeda dari yang biasa, ya, macam seperti ini contoh, ya, rambut hitam, dia bikin kuning, merah, biru, supaya berbeda dengan orang lain bisa puji dia, supaya ada kepuasan. Oh, kayak apa ini om rambut bagus, dia sudah bikin botak. Itu bentuk orang mencari kepuasan, ya. Tato-tato segala macam, itu untuk apa dia kerjakan? Supaya dia bisa berbeda dengan orang lain. Dia itu bentuk untuk mencari kepuasan. Tapi dengar baik-baik, kita bisa kemana-mana mau cari kepuasan, kita tidak akan ketemu kepuasan. Kepuasan hanya ada di dalam Yesus. Ada lagu dulu itu, ya, lagu dulu tentang kepuasan itu. Kemana kita akan bebas? Di manakah? Ada yang bilang di night club, tidak. Di mana lagi sekarang? Kafe-kafe, kafe-kafenya berdosa. Di ini. Karena kepuasan hanya kita temukan di dalam Yesus. Saya bukan peneliti, saya cuma dengar dari banyak ahli, saya dengar dari banyak hamba Tuhan, katanya Tuhan ciptakan kita ini, hatinya di mana sebenarnya, ya, hati, ya, kiri kanan. Kalau sakit hati di mana? Siapa sakit hati di sini selalu kah? Atau sakit hati orang, aduh, dia pegang DP dada gitu tuh, sakit hati itu. Jadi katanya Tuhan sengaja menciptakan di hati kita itu ada relung hati, ada kekosongan di hati kita, dan kekosongan ini tidak bisa diisi dengan barang apapun di dunia ini. Kita bisa isi dengan mobil mewah, rumah mewah, dengan pacar, dengan istri cantik, ganteng dan segala macam, tapi tetap ada rasa kosong di situ, tidak ada rasa kepuasan di situ. Karena relung hati yang kosong itu katanya hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Makanya saudara lihat, ya, istri cantik itu bukan jaminan kepuasan. Suami ganteng itu bukan jaminan kepuasan. Kita sudah punya banyak contoh artis-artis, ya. Kenapa sudah punya istri? Cari istri lagi, cari kepuasan. Sudah punya suami, cari suami lagi. Padahal popularitas sudah hebat, rumah mewah, mobil mewah, terkenal di mana-mana. Tapi saya mau kasih tahu, tidak pernah puas. Kalau popularitas, kekayaan, ketenaran, apalagi kekayaan itu sumber kepuasan, maka tidak ada artis di penjara. Cantik, ganteng, kaya, terkenal, tapi narkoba, rasa tidak puas. Dengar baik-baik, anak muda, jangan pikir, oh saya punya cewek 7, so puas saya. No. Oh, mau tahu kita, dia basombong akang lah itu, dosa dia basombong, mau tahu kita. Tapi cowok 9, jago ngana bikin dosa kang. Dalam nama Yesus. Yang ada kepuasan di luar Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Nah, jangan dia, bukan dia calon suamimu. Oh, dia ganteng,
Dia paling ganteng di Indonesia, so dia papi. Harus dia papi. Oh, baru kawin belum 1 tahun, so prung prang prung, kaya bang ada muka, aduh, tak dapat cakar, kaya bang ada sobangka, aduh, dapat pelungku. Kita bisa puas kalau kita ada di dalam Yesus. Kita pinter, kita punya jabatan, kita punya titel, kita punya pangkat, kita punya berkat, punya mobil, punya rumah, haleluya. Plus punya Yesus, kita akan hidup dalam kepuasan. Saudara bisa cari kemana-mana mau cari kepuasan, saudara tidak akan pernah dapat. Karena Alkitab berkata, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Yang bisa memuaskan kita hanya Yesus Kristus. Barang-barang di dunia ini, keindahan dunia ini cuman seperti kalau kita haus minum air laut lagi. Air laut, air garam ya. Makin kita banyak minum air garam, makin tambah haus kita. Tidak dapat memberikan kepuasan. Tapi kita punya rumah, punya mobil, kita punya pangkat, jabatan, kedudukan, kita punya kebun, kita punya sawah, kita diberkati. Plus Yesus, kita akan hidup dalam kepuasan. Karena itu apapun yang terjadi, anak muda, saya mau kasih tahu, jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan sumber kepuasan itu. Saudara pikir, oh ini Mas Bambang ini, aduh gantengnya, brewoknya, tingginya. Saudara-saudara nanti akan menyesal belakangan, ya. Punya Yesus, kita punya kepuasan. Tuhan berkati kita hari ini. Itulah yang saya dapat sampaikan dalam ibadah raya ketiga hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, bisa angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan. Kita mau praktekkan firman Tuhan hari ini. Kita mau memuji-muji Tuhan. Ada kuasa dalam pujian. Ada mujizat dalam pujian. Mari angkat kedua tanganmu. Mulutmu memuji-muji Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Hei jiwaku, pujilah Tuhan. Hei jiwaku, pujilah Tuhan. Memuji Tuhan dengan segenap batinku. Ada mujizat akan terjadi. Yang sakit akan terima kesembuhan hari ini. Ada mujizat, ada kuasa yang tercurah. Mari puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kuasa dalam puji-pujian, ada mujizat dalam puji-pujian. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Turun tanganmu. Turun tanganmu. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Kemudian saya undang Bapak Herman Mambu akan pimpin doa ini. Ku takkan lupa kasih-Mu Tuhan. Ku takkan lupa kebaikan-Mu. Thank you Lord. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan. Ingat kasih-Nya, Ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku.
Anugerah Tuhan kami boleh ada di rumah Tuhan. Karena kasih Tuhan yang besar, sehingga kami masih ada sampai sekarang ini. Karena kemurahan-Mu, karena berkat pertolongan-Mu, karena kasih sayang-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini. Sebabnya Tuhan, kami membawa hidup kami kepada Tuhan. Kami membawa segenap eksistensi kami kepada Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh ada di Ka'bah Tuhan. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami sadari dalam hidup kami, kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan apapun yang ada pada kami. Tapi rindulah hati kami memberikan sesuatu yang paling berharga, yaitu hidup kami, roh, jiwa dan tubuh kami. Kami datang persembahkan kepada Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan di hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini ada berkat yang spesial yang kami boleh dapatkan. Biarlah setiap hari dalam hidup kami, kami suka memuji-muji Tuhan. Sebab ada mujizat, ada mujizat ketika kami memuji akan Tuhan. Dan ingatkan kepada kami agar supaya kami tidak melupakan kebaikan Tuhan. Sebab kalau ini ada bagi kami, kami percaya dosa kami diampuni, penyakit kami disembuhkan. Dan kami yakini setiap kerinduan kami, hasrat kami, apa yang senantiasa ada dalam hidup kami, yang dapat memuaskan adalah Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya. Sebabnya hari ini mungkin kami datang dengan masalah, kami datang dengan pergumulan, kami datang dengan banyak persoalan, tapi kami percaya kebaikan Tuhan akan kami rasakan, kebaikan Tuhan akan kami nikmati, pertolongan Tuhan akan kami dapatkan. Sebabnya dengan iman kami berkata, apapun masalah kami, Engkau Tuhan sudah menanggung, Engkau Tuhan sudah menanggung. Kami dengan imanmu berkata bahwa Engkau Tuhan melepaskan beban, Engkau Tuhan melepaskan pergumulan. Yakinlah hari ini pertolongan dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan sudah kami alami dalam hidup kami. Kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan sukacita. Sebab kami percaya masalah pergumulan beban kami hari ini juga Tuhan Engkau sudah menanggung. Dan di dalamnya kami percaya segala pujian, hormat, kemuliaan kami hanya menaikkan kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati Bapak Gembala kami, kembalikan urapan yang baru. Tuhan tetap memakai, baik dalam pelayanan dimanapun tugas, bahkan sebentar nanti Tuhan akan ada pelayanan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Kuasa darah Yesus menutup bungkus, sehingga kami percaya Dia aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam pelayanan kami meyakini Tuhan sertai dengan tanda, Tuhan sertai dengan mujizat, sehingga kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan segenap isi pasori dalam tangan Tuhan. Ibu rohani, kami berdoa untuk anak-anak cucu sampai kepada panti asuhan. Kami percaya pemeliharaan datangnya hanya daripada Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Darah Yesus menutup bungkus, termasuk seluruh keluarga besar Karmel, di kampung-kampung, di kelurahan-kelurahan, dimanapun kami semua berada. Kami butuh penyertaan Tuhan, kami butuh perlindungan Tuhan, kami butuh kiranya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Halaukan, hindarkan kami dari setiap sakit penyakit, kecelakaan, malapetaka. Bahkan kami menolak setiap virus, termasuk virus corona. Kami tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hanya dengan Tuhan kami merasakan aman senantiasa selalu. Terima kasih, kami bersyukur, ini doa kami. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman di sepanjang minggu yang berjalan ini. Kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat aku jatuh, Kau langsung
besertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkatkan aku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkatkan aku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kita akan berdoa untuk persembahan dan mengundang hamba Tuhan Ibu Iren untuk berdoa untuk persembahan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan buat persembahan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur Tuhan, sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan di sepanjang minggu ini yang kami boleh nikmati ya Bapa. Saatnya Tuhan kami balas kebaikan Tuhan lewat memberikan persembahan saat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap persembahan yang kami berikan saat ini. Biarlah Tuhan akan memberkati dalam pekerjaan kami, di dalam apapun yang kami usahakan. Engkau buat semuanya berhasil. Bahkan Tuhan di sepanjang minggu ini, mungkin Tuhan anak-anak Tuhan sudah memberikan persembahan di pastori ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan akan membalas apapun yang mereka berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya apapun yang kami berikan, biarlah Tuhan akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri kebaktian ini. Terima kasih kepada tim altar yang sudah melayani. Hari ini kita ada pemain baru lagi, Mr. Atau Opo sama Kak Atau, yang Bapak Ibu Saudara yang membersihkan gereja, mengatur semuanya, menyemprot dan membuat kita bisa aman beribadah. Terima kasih buat tenaga waktu yang sudah diberikan. Tuhan pasti memberkati. Bapak, kami bersyukur karena kami menikmati hadirat-Mu. Tuhan sungguh hadir dalam kebaktian kami dan sudah memberkati kami semua. Kami yakin yang sakit, yang ada di rumah sakit, Tuhan sudah jamah. Karena Tuhan sudah berfirman kepada kami, Tuhan yang menyembuhkan segala macam penyakit kami di dalam nama Yesus Kristus. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, hamba menyerahkan seluruh keluarga Karmel sepanjang minggu yang berjalan ini dalam tangan penggembalaan Tuhan. Masuk keluar rumah, naik turun kendaraan, masuk keluar kantor, tempat kerja, tempat pelayanan, dalam perlindungan darah anak domba Allah. Kami tolak dari keluarga Karmel setiap gangguan kuasa iblis, niat orang jahat, kecelakaan, sakit penyakit, termasuk virus-virus corona. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Keluarga Karmel dijaga, dipelihara, dilindungi, diberkati untuk jadi berkat buat banyak orang. Kami akhiri kebaktian ini dalam nama Yesus, dan kembali kami mau terima berkat-Mu ya Tuhan. Berkat yang komplit, berkat dari kerajaan sorga. Haleluya, haleluya. Bapa, hamba berdoa, hamba mohon curahkan berkat-Mu, curahkan berkat yang terbaik, berkat yang terbaik, berkat dari Tuhan, berkat dari kerajaan sorga, berkat untuk tubuh, jiwa dan roh kami. Kami mau terima berkat Tuhan, berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di surga yang sangat baik, serta cinta kasih sayang dari Putra Tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan
bimbingan, kekuatan, pertolongan, pembelaan, sukacita yang dikerjakan di dalam Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita semua, menyertai keluarga Karmel hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Keluarga Puji Karmel, Tuhan. mari bersama-sama nyatakan di sepanjang minggu ini. Oh, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Allah turut bekerja, mengerjakan hal yang besar. Oh, amin. Ada tambahan pengumuman dari pelayanan wanita Pantai Kosta untuk ibu-ibu yang menjalankan kupon untuk dikumpul pada hari Rabu, karena minggu depan kupon tersebut akan diundi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan di depan, Bapak Ibu Saudara akan memberikan persembahan, dan sudah memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara akan keluar di pintu yang sudah disiapkan. Sampai jumpa dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tanganmu menutup jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu.
ku serahkan semua masa depanku. Ku